Orang buta itu butuhnya tongkat kakak. Ini orang butanya cosplay jadi orang lumpuh. Universitas Ciputra atau BINUS ikut demo nggak Kiki? Loh. Itu kan universitas mahal. Yang kuliah di sana adalah anaknya orang kaya kakak. Ya, orang kaya ngapain ikut demo? Mendingan nongkrong di Excelsior. Kita tidak perlu pintar, kita butuh. Oh, lapar. Kita perlu makan. Kembali lagi di Basesu Bahas Sesuatu. Di sini kita akan membahas sesuatu yang yang mana kita akan membahas sesuatu yang membuat cedera otak dan kejang-kejang apabila dipikirkan secara mendalam. Dan kalian bisa like, komen, dan subscribe agar kalian terhindar dari utang seperti negara kalian. Kalian juga bisa support lebih jauh dengan donate di Saweria. QR ada di sini dan link ada di deskripsi. Karena 15% dari keseluruhan penghasilan dari YouTube ini akan kami jadikan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin nanti kita bisa belikan kursi roda. Ya, kita akan membelikan kursi roda kepada orang lumpuh. Bukan Kiki. Kita nanti akan membelikan kursi roda kepada lansia. Bukan Kiki. Lah terus apa kakak? Kita belikan kursi roda untuk orang buta. Loh. Orang buta itu butuhnya tongkat kakak. Ini orang butanya cosplay jadi orang lumpuh. Nah kan, makin gak masuk akal. Ya? Ngapain orang buta cosplay jadi orang lumpuh? Sekarang kita akan membahas tutorial membenci rezim Prabowo. Jangan dulu Kiki, kita nunggu dia sampai blunder. Nah, kalau dia blunder, baru kita gas. Kita maki-maki dia. Makan siang gratis, bukannya itu blunder yang diterima masyarakat. Gini Kiki, pendidikan dengan makanan, mana yang membuatmu kenyang? Makanan. Nah, pendidikan itu tidak membuatmu kenyang. Makanya Kiki, kita perlu makan. Masyarakat Indonesia perlu makan dan makan. Tidak peduli Kiki, pokoknya masyarakat bodoh tetap harus makan. Kalau seperti itu berarti masyarakat perlu makan siang gratis. Nah itu, ingat ya teman-teman, kita tidak perlu pintar, kita butuh. Oh, lapar. Kita perlu makan. Lanjut Kiki, kita mau bahas apa sekarang? Kita akan membahas tutorial cara cepat menjadi satanis. Dari kemarin kagak ada yang bener. Tolong Kiki kerjasamanya. Lu. Apa yang salah dengan satanis? Masih ditanya. Kiki bodoh. Gini aja kakak, berarti sekarang kita membahas UKT yang mahal bagi mahasiswa. Jadi kemarin itu rame UKT mahal ya Kiki. Universitas Ciputra atau BINUS ikut demo nggak Kiki? Loh. Itu kan universitas mahal. Yang kuliah di sana adalah anaknya orang kaya kakak. Ya, orang kaya ngapain ikut demo? Mendingan nongkrong di Excelsior. Aku coba sebutin kenapa UKT-nya naik, nanti kamu membenarkan atau mengsalahkan pernyataanku ya. Oke. Jadi mungkin UKT naik itu karena uang yang ada di negara itu difokuskan untuk membayar hutang seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan IKN. Difokuskan ke dua hal itu sehingga subsidi untuk universitas negeri itu berkurang. Nah, yang kedua mungkin
uang di negara itu habis karena kampanye kemarin. Gimana Kiki? Apakah benar pernyataan saya? Jawabanmu masuk akal, tapi jawabannya bukan itu kakak. Kenapa emang? Karena universitas negeri itu ingin menjadi PTNBH, PTN berbadan hukum, agar bisa mengelola sendiri keuangannya. Seperti itu, dan mereka persyaratannya untuk menjadi PTNBH itu harus menyiapkan tabungan sebesar 100 juta rupiah. Sekarang sudah ada beberapa yang sudah menjadi PTNBH, maka mereka mengatur sendiri keuangannya, mungkin juga termasuk menaikkan UKT itu sendiri. Ya. Golongan 1, golongan 2 tetap, yang lain agak mahal. Tapi aku tadi riset Kiki, ada yang menarik. Jadi ketika aku hitung-hitungnya, ini entah mereka yang udah turunin atau aku yang menganggap nominal itu adalah kecil. Sebenarnya UKT-nya itu nggak mahal-mahal amat. Katakanlah orang tua berpenghasilan 4 juta rupiah, kemudian punya anak pengen kuliah di Universitas Jenderal Sudirman jurusan matematika. Penghasilan orang tua 4 juta itu termasuk golongan 4. Sehingga di jurusan itu, di jurusan matematika, orang tua harus menyetorkan UKT sebanyak 4 juta rupiah. Yang mana UKT ini dibayarkan per semester. Per semester ada 6 bulan, berarti 4 juta dibagi 6 sama dengan 666.666 rupiah. Dengan UKT 66666, kemudian penghasilan orang tuanya adalah 4 juta, berarti orang tua harus menyerahkan 17% penghasilannya per bulan untuk membayar UKT anaknya. 666 itu tinggi blok ya. Itu baru UKT-nya saja itu sudah 17% dari penghasilan orang tua. Itu baru UKT-nya Kiki ya. Belum uang makan, uang kos yang notabelnya kebutuhan wajib, itu sudah 1 juta sendiri. Belum uang nongkrong, uang healing. Bayangin Anda kuliah semester 5 atau semester 4 tidak healing, tidak nongkrong, Anda bisa stres karena tugas Kiki. Coba Kiki, kita hitung lagi, oke? UKT-nya 666, uang makannya 900, uang kosnya 600. Habis itu uang ngopi, nongkrong bareng temen-temen 1 bulan 4 kali 50.000. Kemudian healing 1 bulan sekali 75.000. Nah, itu kalau dijumlahkan semuanya menjadi 2.390 sekian ya. Kalau misalnya penghasilan orang tua mahasiswa adalah 4 juta, berarti orang tua mahasiswa itu harus menyiapkan 60% penghasilannya untuk kuliah anaknya ya. Itu baru 1 anak. Kalau misalnya dia punya 2 anak pengen kuliah semua, minus. Dan yang menariknya Kiki, tadi kita menghitung tidak beserta uang sakunya dan uang kebutuhan kuliah. Tidak ada jajan, tidak ada ngebrand untuk tugas, hanya kebutuhan pokok dan kebutuhan mental manusia yang kita hitung. Apakah ketika tidak menjajan, mahasiswa itu akan betah kuliah? Kita nggak tahu. Gila, penghasilan 4 juta, 60%-nya dibuat kuliah anak. Gimana keperluan makan di rumah, listrik, air, bensin? Itu 1 anak doang. Kalau 2 anak pegangin kepala, pusing. Kalau orang tua yang UMR-nya yang di Jawa Tengah, yang terkenal UMR-nya kecil-kecil, itu gimana ya? Ini aja, kita kasih contoh di Banjarnegara. Banjarnegara itu UMR-nya 2.038.000 rupiah. Katakanlah ini anak pengen kuliah di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Di universitas itu apabila orang tua berpenghasilan 2 juta
Rp38.000, maka kena golongan 2. Golongan 2 itu dipatok 1 juta di semua jurusan. Nah, karena membayarnya ada 6 bulan, dibagi 6 sama dengan sekitar kalau dibulatin 170.000. UKT-nya 170.000 ya. Kita buat hitung-hitungan lagi untuk biaya hidupnya. Ini karena di Yogyakarta kita murahkan sedikit. Jadi katakanlah UKT 170.000, kemudian uang makan 500.000, uang kos 600.000, kemudian ngopi 30.000, healing tipis-tipis 75.000. Kalau ditambahin semua itu tadi, berarti orang tua harus menyiapkan uang sebanyak Rp1.375.000 untuk kuliah anaknya per bulan. Itu sudah semuanya ya. Belum semuanya dong, kan belum jajannya, belum kebutuhan kuliahnya. Ya bayangin kalau misalnya hanya dicukupi kebutuhan pokok ketika kuliah, kehidupan pokok itu makan dan mental ya, bisa makan dan bisa nongkrong bareng teman-teman biar gak gila. Lah itu kalau misalnya bolpennya habis, tidak beli laptop, tidak ngeprint, itu sudah susah itu. Ini udah paling susah ya. Berarti dengan biaya Rp1.375.000 dengan UMR Rp2.038.000, berarti orang tua dia harus menyerahkan 67% dari penghasilannya per bulan ya. Itu hanya bergantung dengan gaji UMR ya. Itu kalau misalnya orang tuanya nggak mencari penghasilan tambahan, mudah susah. Nah, jadi golongan UKT itu berdasarkan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu rumusnya seperti ini. Nah, aku coba tadi itu ngitung pakai hitung-hitungan yang kayak kemarin. Itu ternyata hasilnya orang tua harus membayarkan 42,75% dari penghasilannya untuk UKT anaknya dalam 1 bulan. Diskon 10%. Gak apa-apa Pak, semangat Pak, yuk bisa yuk. Bapak saya kan itu bayar BPJS, bapak saya kan memelihara ayam, ada 10 di rumah. Bapak saya kan AC-nya lagi rusak, bapak saya kan listriknya 1 juta per bulan. Gimana dong? Santai, di sini kita bisa mengajukan keberatan membayar UKT. Ini ada 9 poin, silakan dibaca sendiri. Dan ini menurut saya sangat ribet. Tapi nggak apa-apa, orang miskin harus diribetkan. Berat amat ya? Apakah kalangan ekonomi menengah itu mampu mengkuliahkan anaknya? Bisa Kiki, asalkan orang tuanya itu rumahnya dekat dengan universitas. Habis itu mahasiswanya sendiri itu tidak ngekos, tidak dari jauh gitu loh. Bisa. Kalau misalnya terpaksa ngekos ya, itu bisa, tapi ya gitu tadi seperti yang aku bilangin, sulit. Apakah ada alternatif lain selain itu? Bisa. Alternatifnya tapi bukan untuk mencari ilmu di universitas, akan tetapi hanya mencari gelar atau ijazah, yaitu universitas terbuka. Itu dipergunakan untuk para pekerja atau orang-orang yang mempunyai kesibukan untuk bisa tetap kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana walaupun dia sedang bekerja. Bayangin, itu kalau bisa mengambil ilmu dari universitas terbuka itu, kemudian dia di pekerjaan juga lancar saja, berarti itu adalah orang yang sangat jenius, yang kecerdasannya seperti Einstein yang IQ-nya 200. Aku sendiri saja dulu sekolah sambil mondok, aku hampir gila, bukan hampir gila sih, susah sekali. Nah ini kuliah kerja, dan di sana juga murah. UKT per bulannya itu hanya 170 sekian. Pokoknya UKT semesternya itu 1.150.000. Nah makanya itu sangat murah. Kemudian kebutuhan pokok bisa ditanggung dengan orang tua karena rumah sendiri, kemudian makan juga
dimasakin sama mama, jadinya lebih hemat. Dari tadi kan kita bahas kalangan menengah. Nah, kalau yang benar-benar miskin, apakah ada kesempatan untuk kuliah? Yang miskin malah enak, Kiki, karena kalau misalnya dia benar-benar miskin, dia dapat mengajukan KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang mana apabila mempunyai Kartu Indonesia Pintar, mahasiswa akan dibayari UKT-nya, kemudian akan diberi uang saku. Malah enak ya? Lah, bukannya malah enak, Kiki. Mereka sudah miskin, kehidupannya sudah tidak enak, makanya dibantu. Gitu, Kiki. Akan tetapi di sini KIP 2024 yang disediakan oleh pemerintah itu sebanyak 1 juta, ditargetkan kepada 1 juta mahasiswa miskin. Akan tetapi di sisi lain, kemiskinan di Indonesia itu ada 44 juta. Nah, apakah orang miskin di jenjang kuliah atau di usia kuliah hanya sebanyak 1 juta? Masyarakat miskin Indonesia itu ada 44 juta. Kalau misalnya 3%-nya saja adalah mahasiswa, berarti mahasiswa miskin itu sebanyak 1.320.000. Itu sudah melebihi KIP kuliah. Kok saya kusnudon ngayin? Saya seujon. Mahasiswa miskin itu lebih dari 3%-nya masyarakat miskin di Indonesia. Aduh. Selain segmen Basesu ini apabila dipikirkan secara mendalam akan terkena epilepsi dan kejang-kejang, segmen ini bisa membuat orang menjadi siluman ayam seperti kakak apabila terus memikirkan hal ini. Silakan komen, like, dan subscribe agar kalian tidak menjadi siluman ayam, dan kalian juga bisa support kami lebih lanjut dengan donate. QR ada di sini dan link ada di deskripsi, yang mana nanti 15% dari keseluruhan donate dan penghasilan di YouTube ini akan kami jadikan mengingatkan pemerintah agar sadar bahwa orang kalangan menengah yang mengkuliahkan anaknya atau mahasiswa miskin ingin menjadi ulat bulu karena kesusahan dalam membayar UKT.